Nah, sekarang kita membahas fakta dan informasi iman kepada malaikat. Nah, malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan dari nur atau juga cahaya, dan secara khusus menjalankan semua perintahnya tanpa terkecuali, tanpa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara mereka berperan sebagai utusan-utusan Allah, yaitu Rasul, untuk tugas-tugas tertentu. Sebagai salah satu rukun iman, yaitu seseorang yang mengaku dirinya muslim harus meyakini dan beriman kepada malaikat yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul telah, yaitu dari Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang berbunyi, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pula orang-orang yang beriman. Nah, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lainnya, dengan ataupun rasul-rasul yang lainnya. Nah, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Nah, mereka berkata dan mereka pun berdoa, ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan Engkaulah tempat kami kembali. Nah, itulah bunyi dari Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Nah, selanjutnya, dan ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril tentang makna iman, beliau menjawab, iman kepada engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik maupun buruk. Ini adalah diriwayatkan oleh hadis Al-Bukhari. Hadis Muslim. Nah, cara beriman kepada malaikat harus memenuhi persyaratan berikut. Nah, yang pertama, yaitu meyakini keberadaan para malaikat, bahwa mereka adalah makhluk Allah yang selalu taat dan hanya mengerjakan apa yang diperintahkan olehnya. Nah, yaitu dari Quran surat Al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Nah, lalu selanjutnya yang kedua, yaitu meyakini nama-nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, seperti Jibril, Mikail, Israfil, Malik, dan yang lainnya. Nah, yang ketiga, yaitu meyakini sifat-sifat dan karakter para malaikat yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yaitu segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, yang masing-masing ada yang sayapnya 2, 3, dan 4. Nah, Allah menambahkan kepada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Fatir ayat 1. Nah, lanjut kita yang keempat, yaitu meyakini tugas-tugas yang dibebankan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikatnya, seperti Jibril yang menyampaikan wahyu, Israfil yang meniup sangkala, dan Malik yang penjaga pintu neraka, lalu serta yang selainnya. Dan terutama adalah meyakini adanya malaikat yang selalu mencatat setiap hari amal perbuatan manusia. Nah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu ketika 2 orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seseorang duduk di sebelahnya karena di kanan, yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada yang di dekatnya pengawas malaikat yang selalu hadir. Quran surat Al-Kahf ayat 17-18. Nah, itulah yang dimaksud dengan iman kepada malaikat.
dengan harapan dan memberikan pengaruh perilaku dan akhlak seorang muslim sejati. Nah, di antaranya pertama, semakin merasakan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa saja mampu menciptakan malaikat dengan jumlah yang banyak, dan kemampuan yang luar biasa itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, yang kedua, mencontohkan para malaikat dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka juga terjaga dari segala dosa dan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tetap selalu beribadah dan memohon ampunan kepadanya. Quran surat Al-A'raf ayat 206. Lalu selanjutnya yang ketiga, menghindari sifat ujub